Gue curiga kalau sebenarnya PSSI udah cari celah buat menyingkirkan STY dengan berbagai cara. Target lolos ke 16 besar Piala Asia, sayangnya dipenuhi sama STY. Target lolos ke 8 besar Piala Asia U23, sayangnya dipenuhi pula sama STY sampai semifinal lagi. Lolos ronde 3 Piala Dunia, dipenuhi lagi sama STY. Target lolos semifinal Piala AFF, nah gagal. Akhirnya PSSI punya alasan untuk memecat STY. Kalau PSSI ya pinter, tentu bisa melihat kalau misalnya STY bisa lolos fase grup pun udah overachievement di Piala Katro ini. Dengan skuad yang nggak bisa passing, apa yang diharap dari timnas ini? Bahkan sekelas Pep, kalau dikasih skuad lokal Fred, nggak akan juara di Piala AFF. Intinya Sinteyong ini bukan pilihannya Pak Erick Thohir, karena STY adalah bawaan dari ketum terdahulu, Tuan Bule. Gengsi lah dia, masa yang bawa Indonesia ke Piala Dunia bukan pilihannya. Contohnya aja World Cup U20, dan dengan mudahnya diganti dengan World Cup U17. Siapa yang disanjung-sanjung? Anda bisa jawab. Gue pribadi kecewa sih sama PSSI, apalagi dipecatnya STY dengan cara kayak gitu. Tapi udah capek aja, kayak dari dulu federasinya mengulang kesalahan yang sama. Cuman gue minta aja berani ganti pelatih, artinya berani menjamin kalau timnas bakal masuk Pildun. Gue bisa terima kalau misalnya STY nggak bisa bawa timnas ke Pildun. Tapi untuk pelatih sekarang, lolos ke Piala Dunia adalah harga mati. Gimana pendapat kalian? Ya, dengan dipecatnya STY, banyak pihak yang senang. Ya, saya yakin sekali banyak pihak yang senang. Karena selama ini banyak juga yang mengkritik STY. Tidak hanya Towel. Ada mantan ketua PSSI juga yang selalu gencar ya, selalu menanyakan apa sih prestasinya STY, apa yang membanggakan dari STY. Nanti sebentar saya kasih tunjuk videonya teman-teman. Tapi di lain sisi, ada juga netizen, supporter, bahkan pengamat yang tidak setuju dengan pemecatan STY. Karena dilihat dari berbagai sisi, STY ini ketika dia datang dan melatih Indonesia, banyak perubahan yang dibawa. Tidak hanya dari segi sepak bolanya, dia bawa ke Indonesia, tapi saya pikir dari segi pemikiran kita pun soal sepak bola kita, itu dirubah total, mindsetnya dirubah. Artinya apa? Ada hal positif yang dibawa sama STY di sini. Banyak yang senang dan banyak juga yang tidak senang dengan keputusan PSSI memecat STY. Tetapi ini sudah menjadi keputusan PSSI. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita sebagai supporter hanya bisa menerima apa yang menjadi keputusan PSSI. Terlepas dari isu bahwa ini akan menjadi tongkat politiknya Erick Thohir, bahwa misalkan kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia, yang dibesar-besarkan adalah Erick Thohir, bukan Patrick Kluivert. Terlepas dari itu semua, saya pikir kita harus mendukung. Di sini saya tidak mau mendiskreditkan satu pihak saja, teman-teman. Tetapi di sini saya mau mendukung semua. STY sebagai mantan pelatih, Erick Thohir sebagai ketua umum Federasi Sepak Bola Indonesia, dan timnasnya. Supaya apa? Tiga-tiga ini berjalan sama-sama. Kalau masing-masing pihak berjalan sendiri, tidak akan maju timnas ini. Kenapa timnas bisa maju sampai sekarang? Karena STY, karena pemain, karena federasi itu punya visi misi yang sama. Tidak ada klaim di sini bahwa STY merugikan PSSI, PSSI merugikan STY, atau ini semua berkat kerja keras dari PSSI, atau ini berkat kerja keras dari pemain saja, atau berkat kerja keras dari STY saja. Tidak. Timnas sampai ada di titik sekarang itu karena kerja kerasnya semua pihak yang terlibat dalam sepak bola Indonesia. Jadi saya pikir kalau misalkan dengan datangnya pelatih baru, ya targetnya harus beda dong, ya kan? Targetnya harus beda dari STY. Targetnya apa? Harus lolos Piala Dunia. Harga mati, tidak bisa tawar-menawar, teman-teman. Jadi saya pikir kalau ada yang meminta bahwa dengan digantinya STY datanglah Patrick Kluivert, maka targetnya jangan hanya cuma begitu-begitu saja, biasa-biasa saja. Targetnya harus lebih bagus daripada STY. Apalagi setelah tadi malam saya nonton salah satu acara TV dan di situ ada Pak Arya Sinulinga. Pak Arya Sinulinga bilang bahwa pemilihan head coach dan juga asistennya ini bukan kelas-kelas Indonesia atau kelas Asia yang dibuat sama Erick Thohir, tapi perbuatan atau perlakuan kelas Eropa. Bayangkan. Ini semua sudah kelas Eropa, teman-teman. Di mana kita punya head coach, tapi di bawahnya ada orang yang jago meracik taktik. Secara teknis dia lebih hebat. Nah, di sini kita bisa menangkap bahwa harusnya targetnya itu lolos Piala Dunia 2026. Tidak bisa tawar-menawar karena prosesnya ini sudah sangat luar biasa. STY dipecat dan Patrick Kluivert datang dengan prosesnya itu proses ala-ala Eropa. Nah, kalau sampai gagal masuk ke Piala Dunia atau targetnya tidak sampai, apa yang mau dikata sama mereka? Apakah mereka berani mundur? Saya tidak yakin, teman-teman. Itu kalau kita lihat juga, apa yang membanggakan dengan Sintayong?
hanya dengan dia berhasil meloloskan under 23 ke semifinal. Hanya hah? Kemudian 20. Kalau Piala Asia, menurut saya lebih berhasil 2007. Kenapa? 2007 tanpa diaspora, tanpa naturalisasi, gitu ya. Kita selisih gol lebih bagus daripada 2023. Ya, naturalisasi. Waktu Piala Asia 2007, Indonesia menang lawan Bahrain. 2023, Indonesia hanya menang lawan Vietnam. Poinnya 3. Kalah lawan Irak 1-3, kalah lawan Jepang 1-3, kalah dari Australia 4-0. Di 2007 kita kalah dari Arab Saudi 2-1. Hampir kita seri. Kalau seri kita lolos. Kemudian kita kalah Korea Selatan 1-0. Selisih lolos lebih bagus daripada Piala Asia 2023 yang ada naturalisasi. Kita tidak naturalisasi. Tapi waktu itu tidak ada 3 terbaik. Hanya 1 lolos. Kemarin kita bisa lolos kan ada 3 terbaik. Tapi kita hanya bisa mengalahkan Vietnam. Jadi di mana prestasi yang bangga Sintayong? Kalau saya ada di situ, andai kata saya diundang di situ, saya langsung bantah, teman-teman. Kalau dia bilang apa hebatnya STY, hanya meloloskan under 23 ke semifinal. Kemudian dia bilang STY hanya bawa timnas Indonesia lolos ke 16 besar, itu pun karena ada 3 terbaik. Oke, mari kita bahas pelan-pelan, teman-teman. Semoga saya bisa menilai secara objektif. Oke, di sini Pak Nurdin Halid sebagai mantan ketua PSSI, mungkin dia punya prestasi secara tersendiri selama dia menjadi ketua PSSI. Tapi ada tapinya. Banyak sekali kontroversi di eranya dia. Mari kita lihat dari tahun 2007. Tahun 2007 Indonesia masuk Piala Asia itu bukan karena kualifikasi. Tahun 2007 Indonesia masuk Piala Asia itu karena jalur tuan rumah. Ada 4 negara waktu itu. Salah satunya Indonesia, termasuk Malaysia, Thailand kalau tidak salah, dan Vietnam atau Singapura waktu itu. Pokoknya ada 4 negara. Di situ Indonesia satu grup dengan Bahrain, satu grup dengan Arab Saudi, satu grup dengan Korea Selatan. Indonesia cuma menang sekali. Indonesia hanya menang 2-1 lawan Bahrain. Selanjutnya kalah dari Korea Selatan dan juga kalah dari Arab Saudi. Pertanyaannya, apakah Indonesia waktu itu lolos ke 16 besar? Tidak. Kalau kita bandingkan dengan tahun 2023 kemarin, oke, Indonesia menang sekali, tapi Indonesia lolos. Artinya apa? Indonesia di eranya STY jauh lebih bagus daripada eranya Nurdin Halid, Ivan Kolev waktu itu. Kalau kita lihat lagi, kalau dia bilang hanya meloloskan U23 ke semifinal, pertanyaannya, di zamannya Pak Nurdin Halid, adakah U23 yang masuk sampai semifinal? Tidak ada. Di zamannya STY baru U23 kita masuk sampai semifinal, bahkan kasih kalah negaranya STY sendiri, Korea Selatan. Pertanyaannya, itu di eranya siapa? Eranya Erick Thohir dan STY, bukan di zamannya Pak Nurdin Halid. Di zamannya Pak Nurdin Halid itu banyak sekali kontroversi. Bahkan dia memimpin PSSI itu dari balik jeruji besi, dari penjara. Bahkan itu tidak sesuai dengan statutanya FIFA. Kalau orang sudah terlibat kasus bahkan di penjara, harusnya dia malu dan mengundurkan diri dari ketua PSSI. Tapi apa yang dibuat sama Pak Nurdin Halid waktu itu? Pak Nurdin Halid tetap memimpin PSSI dari balik penjara. Pak Nurdin Halid itu waktu itu masuk penjara dan dia masih tidak tahu malu, dan apa? Dia pimpin PSSI dari dalam balik penjara. Apa prestasinya? Hampir tidak ada. Bahkan waktu itu kontroversinya di Liga Indonesia, di kasta tertinggi Liga Indonesia, itu dia hapus yang namanya sistem degradasi. Jadi tim-tim kau mau kalah 1000 kali pun bermain di Liga, kau tidak akan terdegradasi. Itu sepak bola macam apa? Iya kan? Kemudian dia masuk penjara. Masih banyak lagi kontroversi-kontroversi yang lain. Harusnya dengan adanya STY kita berterima kasih. Oke, dia sudah dipecat. Harusnya dengan dipecatnya dia kita berterima kasih bahwa STY datang merubah wajah sepak bolanya kita. STY datang rubah kita punya wajah sepak bola. Yang dulunya hancur-hancuran, yang dulunya di zamannya Pak Nurdin Halid itu penuh dengan kontroversi. Tidak ada kemajuannya sama sekali. Yang ada cuma kontroversi. Harusnya kita berterima kasih kepada STY. Oke, STY, terima kasih banyak sudah datang merubah wajah sepak bola Indonesia yang dulunya saya tinggalkan dengan penuh kontroversi, lalu dilanjutkan lagi dengan penerus saya yang sama halnya tidak ada prestasi juga. Kalau kita melihat dari animo masyarakat, justru lebih tinggi animo masyarakat sekarang daripada di zamannya Pak Nurdin Halid loh. Itu faktanya ada, silakan cari di media, di internet banyak. Ini fakta, bukan hanya sekedar opini. Bahkan waktu itu hampir supporter itu tidak mau nonton timnas loh waktu itu. Hanya saja waktu itu timnas kasih kalah Bahrain. Jadi itu menimbulkan rasa penasarannya supporter untuk datang ke stadion untuk nonton timnas. Tapi hasilnya apa? Timnas tidak lolos waktu itu. Dan yang lebih parahnya, timnas waktu itu apa? Masuk melalui jalur tuan rumah, bukan kualifikasi. Di eranya STY masuk jalur kualifikasi.
Dan di tahun 2027 itu Indonesia lolos langsung ke putaran final Piala Asia 2027. Di eranya siapa? Eranya STY dong. Lewat jalur apa? Jalur kualifikasi dong. Kalau kita mau membandingkan antara zamannya dia dengan STY, tidak apple to apple, tidak fair. Jauh, bos. Kalau kita bilang, oke, selisih gol mungkin lebih bagus waktu itu. Tapi kalau kita lihat secara skuadnya beda. Skuadnya beda. Di tahun 2007 itu kita lawan 3 negara. Arab Saudi, Bahrain, dan juga Korea Selatan. Dia pun secara skuad dengan yang Indonesia lawan di tahun 2023 itu beda. 2023 itu Indonesia lawannya Irak, Vietnam, Australia. Skuadnya sudah beda, jauh lebih berkualitas daripada zamannya Nurdin Halid itu timnas itu. Kalau kita mungkin kalah secara kualitas gol, selisih gol, oke. Tapi kita lolos ke 16 besar. Kalau alasannya, kan dia ada urutan 3 terbaik. Siapa suruh dari AFJ tidak mau mengadakan 3 terbaik di zaman 2007? Artinya timnas di eranya STY jauh lebih baik. Masih banyak perbandingan-perbandingan yang lain. Pernahkah di tahun 2007 STY Nurdin Halid dengan Ivan Kolev bawa Indonesia sampai ke ronde ketiga Piala Dunia? Tidak. Iya kan? Hanya zamannya STY dan Erick Thohir bahwa Indonesia banyak prestasi. Peringkat timnas Indonesia di FIFA itu berapa sih waktu di zamannya Nurdin Halid? Ya kan? Bahkan waktu itu Malaysia, bahkan mungkin bukan Singapura, tapi Timor Leste itu jauh lebih bagus peringkat FIFA-nya kala itu dari kita. Tapi di zamannya Erick Thohir, di zamannya Sintayong, itu berubah semua. Wajah sepak bola kita berubah. Yang tadinya peringkat FIFA kita itu ada di 170-an, bahkan hampir mau dapat 200-an, sekarang ada di 130. Harus lihat itu juga. Timnas kita itu masuk sampai 16 besar Piala Asia Senior, yang U23 masuk sampai semifinal. Tahun 2027 main lagi, sekarang ada di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Hampir sedikit lagi kita ada di Piala Dunia loh. Ini karena kita ada di urutan ketiga dan terpaut 1 poin dari Australia yang menghuni peringkat kedua. Itu di zamannya siapa? Zamannya STY dan Erick Thohir, bukan Nurdin Halid. Jadi kalau dia bilang hanya meloloskan, Pak, pertanyaannya apa prestasi timnas di zamannya Bapak? Tidak ada. Jadi jangan seolah-olah ini semua hasil kerja kerasnya satu orang dan tidak mau mengakui bahwa STY itu ada andil di dalam sepak bola Indonesia. Jangan seperti itu. Kalau kita tanya apa hebatnya STY, banyak hebatnya STY. Bapak bisa searching di Google, cari di internet banyak. Kalau kita mau membandingkan dengan eranya Bapak, jauh berbeda. Di zamannya Bapak, Indonesia itu ke era kegelapan. Beda dengan di zamannya STY dan Erick Thohir, berbeda jauh sekali. Jadi kalau dia bilang apa hebatnya STY, hebatnya STY itu sudah membawa timnas kita sampai sejauh ini. Dan ada di titik ini tuh karena STY dan Erick Thohir, bukan karena Nurdin Halid. Harusnya Nurdin Halid terima kasih bahwa di zamannya STY sekarang berubah wajah sepak bola Indonesia dan menghapus luka lamanya timnas. Bahwa di timnasnya di eranya dia dulu itu penuh dengan kontroversi. Dan bahkan oke, kita menang 2-1 dari Bahrain waktu itu. Tapi selanjutnya apa? Kita kan dibantai 10-0 dari Bahrain waktu itu. Dibantai kan kita 10-0. Kita mau bilang apa? Tidak ada mau bilang apa-apa. Di zamannya Erick Thohir dan STY, justru kita hampir menang 2-1 itu di kandangnya Bahrain loh. Ingat baik-baik. Di zamannya Erick Thohir dan STY, kita hampir menang itu 2-1. Hanya apa? Kita dicurangi dari wasit. Tapi poinnya bukan itu. Poinnya adalah ayo kita dukung timnas. Kita terima kasih ke STY yang sudah membangun timnas sejauh ini. Dan kita dukung pelatih yang ada dengan PSSI sekarang. Supaya apa? Sepak bola kita kondusif lagi, supaya sepak bola kita maju lagi. Fokusnya ke round ketiga. Jangan tanya apa hebatnya STY. Wah Pak, kalau tanya apa hebatnya STY, justru STY lebih hebat dari Bapak. Dia bawa Indonesia sampai sejauh ini, hapus luka lamanya PSSI sepak bola yang lalu, yang penuh dengan mafia, kontroversi segala macam. Pertanyaannya, kenapa Bapak bisa masuk penjara waktu itu? Kenapa Bapak tidak malu memimpin PSSI dari balik jeruji besi waktu itu? Harusnya Bapak malu dan mengundurkan diri karena tidak sesuai dengan statuta PSSI, statutanya FIFA, Pak. Jadi janganlah bertanya seperti itu. Maksudnya, ayolah objektiflah dalam menilai sesuatu. Jangan secara subjektif menilai. Karena kan sebagai public figure, sebagai mantan pejabat PSSI, itu kan dipertanyakan objektivitas dari seorang mantan ketua PSSI. Masa hanya mau mengklaim zamannya dia, sedangkan di zamannya orang lain tidak mau mengklaim bahwa ini bagus. Harusnya terima kasih STY sudah bawa timnas sejauh ini. Harusnya seperti itu. Kalau bertanya, sama saja dengan kita mau memancing di air keruh bahwa ini hanya berkat kerja keras satu orang dan bukan STY. Tidak bisa seperti itu. Timnas itu maju karena
ada kolaborasi antara PSSI, timnas dan pemain. Kalau tiga ini jalan sendiri-sendiri, tidak akan maju timnas itu, percayalah. Jadi janganlah bertanya seperti itu. Pokoknya ini membuat kita jadi emosi akhirnya. Kalau saya ada di situ pasti saya langsung bantah itu. Apa prestasinya dia kalau dia mau bertanya apa hebatnya STY, iya kan? Jadi janganlah seperti itu. Oke teman-teman, jadi itu dia. Ya, saya sedikit emosi dengan pertanyaannya Pak Nurdin Halid sebagai mantan ketua PSSI. Ya, dia bertanya soal apa hebatnya STY. Ya banyak hebatnya STY. Cuma kan kalau kita mau sebut satu-satu di sini bisa 1 jam video ini, ya iya kan? Jadi ayolah kita sama-sama dukung timnas. Mau kalah, mau menang, mau imbang, ayo kita dukung timnas. Siapapun ketua PSSI-nya, siapapun orang di federasinya, siapapun pelatihnya, tujuannya cuma satu, dukung timnas. Itu saja, tidak ada lain, dukung timnas. Jadi janganlah kita mau membanding-bandingkan eranya kita dengan eranya STY. Tidak, era 2007 itu era kegelapan. Kalau hanya mau jadikan selisih gol sebagai tolak ukur bahwa STY tidak produktif atau tidak sukses, salah besar. Itu patut dipertanyakan objektivitas dari seorang mantan ketua PSSI yang pernah memimpin PSSI dari dalam penjara. Terima kasih.